pada zaman dahulu, di mana seorang kakek yang terbangun dari tidurnya dan melihat kapalnya sudah kemasukan air, yang ternyata air tersebut masuk ke dalam kapalnya disebabkan adanya peti kontainer yang menabrak bagian kapal sehingga menyebabkan kebocoran. Dia pun tidak tahu dari mana kapal itu berasal, tapi yang jelas si bapak ini adalah seorang nelayan dan ia berada di tengah laut. Ia berada di tengah laut sejauh 920 km dari daratan Jawa. Si bapak ini pun mencoba untuk melepaskan kontainer yang tersangkut yang, yang menggunakan tongkat besi, tetapi hal itu tidak berhasil. Akhirnya dia pun mengkaitkan kontainer itu dengan jangkar dan dengan keyakinan jangkar tersebut dapat menarik kontainer tersebut menjauh dari kapalnya. Si bapak pun mencoba melepaskan kapalnya dari kontainer itu pun bisa lepas, dan kemudian si bapak pun masuk ke dalam kapal dan melihat seluruh isi kapal yang sudah kemasukan air. Ia pun mencoba menyalakan listrik dan navigasi di kapalnya. Ternyata udah mati. Ia sadar bahwa radio dan komunikasi pun rusak akibat kemasukan air. Dan ia pun mengambil sebuah kotak dari dalam kapalnya yang isinya ternyata lem kayu. Si bapak pun mencoba menambal dinding kapalnya dengan mengoleskan lem kayu itu terlebih dahulu. Dan juga ia membuat pompa manual yang ia bikin dari kayu dengan maksud untuk mengeluarkan air dari ke dalam kapalnya. Dan sore pun tiba, terlihat si bapak memakan makanan kaleng yang sambil meratapi keadaan di sekitarnya. Dan kemudian si bapak pun tidur dan dalam kapalnya dikelilingi oleh air laut. Dan dini hari kedua dari pergi sampai sore, kegiatan si bapak hanya menambal kapal dan memompa air untuk keluar sampai tangannya pun kesemutan. Lalu ia makan makanan kaleng pada sore harinya. Si bapak yang berlayar tanpa arah dan bingung harus kemana tanpa adanya navigasi dan radio, hanya bisa memanfaatkan angin yang membawanya berlayar. Pada hari keempat, si bapak terlihat sedang membersihkan kapalnya. Ia memeriksa lagi hasil tambalannya yang sudah dikerjakan beberapa waktu. Merasa tidak percaya, si bapak memiringkan kapalnya untuk melihat apakah masih ada bocor ataupun mengeluarkan aki. Ia pun mengeluarkan aki dari kapalnya dengan tujuan agar memberi daya ke radio komunikasi, tetapi saja radio yang tidak bisa hidup. Si bapak yang menyerah pun masuk kembali ke dalam kapalnya yang mencoba untuk mengukur navigasi bintang. Pada saat ia sedang membaca, tiba-tiba suara radio itu. Ia pun mencoba untuk komunikasi, tapi radionya tidak bisa dipakai. Benar-benar nasib apes yang dengan penuh tersangka kejadian itu menimpa si bapak pun mencoba santai dengan menu sedikit. Sore pun tiba, si bapak yang lapar mencoba memasak sesuatu. Pada saat itu mencoba memasak, ia mendengar rintik hujan dari luar. Pada saat itu juga lah ia langsung mandi, dan setelah itu lanjut makan. Pada hari kelima, si bapak ini mencoba memperbaiki radio yang terletak di tiang layar, dan ia pun memanjat dengan perlengkapan seadanya. Pada saat sampai di sana, ia melihat awan hitam dari kejauhan yang menandakan akan datang badai besar. Ia tahu hari ini akan jadi hari yang berat. Ia pun langsung turun untuk mempersiapkan diri dengan cadangan makanan serta alat-alat yang butuhkan disimpan aman mungkin. Ia mengisi jerigen air keran yang dimana itu merupakan air laut yang belum dimasak. Si bapak tidak lupa cukur kumis dan jenggot terlebih dahulu, dan ia mengeluarkan jas hujan untuk dipakai. Dan beberapa waktu kemudian kapalnya mulai oleng secepatnya keluar mengendalikan kapalnya di tengah hujan yang sangat deras, yang angin kencang, awan hitam, ombak yang besar. Memang laut terlihat teman, tapi pada berubah seketika terjadi badai. Guncangan besar sekali membuat si bapak keteteran. Ia pun berlindung di dalam kapal, tapi bukan semakin baik. Kapal itu semakin malah terbalik, dan seluruh alat pun terbaring. Dan tidak lama kemudian getaran kedua kapalnya terbalik lagi. Si bapak pun keluar dan membawa tali dari dalam kapal, dan tiba-tiba kapalnya malah terjang ombak dan akhirnya terbalik lagi. Ia langsung terhempas ke dalam air, tapi untungnya si bapak kembali normal. Bapak ini ketakutan sangat melihat layarnya sudah menjadi dua, dan benar keadaan yang sangat kacau sudah dipastikan kapal ini tidak bisa dipakai lagi.
Dengan kondisi yang sangat lebih, dengan kondisi yang sangat letih, ia kembali ke dalam kapalnya merasa sangat depresi, sedih, dan stres. Merasa sebagai manusia yang sangat sial, lubang tambalnya pun bocor dan ia tahu kapal ini akan tenggelam. Dengan keadaan yang bergetar kepala, si bapak ini malah terbentur tiang layar dan ia sekejap pingsan. Pada saat dia bangun, air tergenang pun udah makin tinggi. Ia pun mencari perahu karet yang ada di lemarinya dan kemudian ia mempersiapkan perahu karetnya dan langsung loncat ke perahu itu. Dan berlindung pada hari ke-6, terbangun dari tidurnya tersebut melihat kapalnya sudah rusak parah mau tenggelam. Ia pun mengambil tali yang sudah dikaitkan dengan kapalnya. Terlihat si dalam kapal sudah kemasukan air laut. Tanpa pikir lama, si bapak langsung mengumpulkan makanan cadangan tersisa serta peralatan yang masih dibutuhkan untuk diangkut ke perahu karetnya. Pada waktu menjauh dari kapalnya, seperti ada yang lupa sesuatu, dan ia pun kembali ke kapalnya dan mengambil suatu karton kecil sekaligus mengobati lukanya dengan perban. Tidak lama waktu ia sadar kapal ini akan tenggelam dan ia langsung keluar dari kapal ini dan menuju perahu karetnya. Si bapak pun harus berpisah dengan kapal yang selama ini menemaninya dan tenggelam secara perlahan. Si pasti sial banget, gue pasti nontonin ketawa jahat. Dan ia pun melamun dengan wajah yang sedih dan tidak bisa berkata-kata kasar. Dan karton ia dibawa tadi pun langsung di-unboxing oleh si bapak dan ternyata isinya adalah suatu benda navigasi bintang beserta suatu peta. Si bapak yang sangat lapar pun memakan terlebih dahulu makanan ia bawa kemarin. Pelan-pelan ia mencoba menggunakan alat navigasi itu dan kemudian ia terbangun dari tidurnya, menyadari perahu karetnya sudah kemasukan air dan perahu karet itu tidak mengalami bocor halus, sayangnya tidak bisa diperbaiki. Di tengah laut memakai bekas kaleng makanan, ia pun mencoba menguras air dari perahu karetnya. Secara perlahan pada saat si bapak sedang mencermin, ia menyadari satu hal yang mengarungi badai lagi, kali ini dengan perlengkapan yang sangat berusaha bertahan di serangan badai. Getaran kuat pun harus ia hadapi dengan perlindungan di perahu karetnya. Ia tahu akan menghadapi ajal perahu karetnya pakai pun harus terbalik akibat getaran yang sangat kuat. Si bapak terjebak dalam mencoba keluar untuk mengembalikan kapalnya ke perahu ke posisi semula. Ia hidup sebisa mungkin dan diterjang badai hanya sendiri di laut luas dan jauh dari daratan. Hari ke-7, bapak ini kembali memompa perahu karetnya yang juga menandai peta miliknya dengan menebak posisi melalui posisi bintang. Dalam keadaan yang sangat lapar, ia pun langsung makan. Ia tahu makanan yang dibungkus makanan hanya bisa bertahan hanya 2 hari ke depan, dan cadangan air pun hanya sebatas cerengan air, itu pun hanya air laut yang dicampur dan tidak bisa diminum. Ia sangat stres berat dan tidak ada harapan untuk selamat ini dari apes. Ia merasa selama ini bertahan hanya untuk meratapi detik-detik meratapi kematiannya, dan dalam keadaan yang sangat lapar ia baru sadar akan suatu hal yang diisi. Insting hidupnya pun mencoba untuk memotong sisi dari jerigen tersebut. Ia mengambil plastik dan kaleng bekas jerigen itu pun diisi oleh air asin dan ia membungkus jerigen itu dengan plastik dengan maksud agar panas matahari membuat air asin itu matang dan juga membuat kail untuk memancing. Dan tidak lama ia melihat kapal gede yang dari jauh dan ia pun langsung mengambil flare dan memberikan tanda bantuan kepada kapal yang hanya lewat saja dengan perasaan marah sedih yang harus melihat satu bantuan lewat begitu saja. Ia sangat kecewa dengan perasaan ini ketika pancingnya dimakan. Ia langsung menarik talinya tersebut. Sialnya, ikan yang didapat malah dimakan sebuah ikan hiu. Entah berapa kali ia harus alami si kakek ini malam. Malam pun tiba, si bapak ini melihat kapal besar yang sedang lewat depannya pun kembali memberikan sinyal bantuan dan menghabiskan 2 flare. Semuanya, tapi tetap saja kapal itu hanya lewat begitu saja, tidak sadar akan keberadaannya. Ia pun sudah stres dan tidak ada yang bisa diperbuat dan diperjuangkan. Dan di hari 2 harapan itu lewat di depan matanya harus sirna begitu saja. Pada hari ke-8, si bapak dengan kondisi yang sangat lemah, sedih rebahan perahu karetnya yang hanya bisa mengandalkan air laut yang dijemur, dan ia pun kembali mengatur lokasi dengan navigasinya.
dan menandai peta yang ia miliki, tapi hanya terbayang kepalanya yang keputusasaan, tidak ada harapan dan kehampaan, dan ia sengaja dia miliki arus hilang begitu saja. Pada saat sore harinya ia mengambil sebuah toples dan lalu ia merobek kertas dan menulis pesan terakhir karena tidak ada lagi harapan yang bisa diperbuat. Dan kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam toples kaca dan membiarkan toples itu hanyut. Cerita disingkat, si bapak ini kemudian terbangun dari tidurnya dan melihat ada sedikit cahaya dari kapal jauh pada malam harinya. Ia tahu bahwa cahaya itu dari kapal itu tidak memiliki flare lagi dan bagaimana cara memberikan sinyal bantuan. Dan keadaan terpaksa ia mengambil jerigen yang dipakai untuk minum, lalu ia merobek kertas dan bertaruh hal tersebut untuk memberi sinyal. Belum pasti juga ia mengambil korek api dan dibakar kertas-kertas tersebut dengan harapan kapal itu bisa lewat dan sinyal bantuan si bapak. Ia pun menambah lagi kertas-kertas agar apinya lebih besar dan tinggi, namun apa ia pakai malah tidak terkendali, membakar habis perahu karetnya. Ia pun panik karena satu-satunya tempat bernaung itu harus terbakar dan ia tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kapal yang tidak tak kunjung datang pun si bapak pun menyerah dengan pasrah, mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan mengelahkan diri ke dalam air laut. Tidak ada harapan, tidak ada bantuan sesuai yang ia andalkan. Sudah musnah, buku navigasi, jerigen, perahu karetnya semua sudah musnah semakin dalam. Si bapak tenggelam dalam laut, tapi mukjizat pun datang. Terlihat permukaan ada kapal penyelamat yang mendekati perahu karet punyanya si bapak. Menunggu detik-detik kematiannya, ia pun beruntung masih tersadar dan mencoba untuk ke atas. Pada akhirnya si bapak pun diselamatkan dan cerita pun tamat.